إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون. Mengawali khutbah ini, tiada kata dan kalimat yang paling indah dan thayyibah kecuali ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in dan kepada kita semua hingga pada hari kiamat kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada khatib pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Judul khutbah Jumat kali ini adalah fenomena umat di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Hampir lebih 14 abad silam, ketika dunia tengah tenggelam dalam kegelapan jahiliyah, ketika manusia terlena dengan dosa dan kemungkaran, muncullah dari kawasan perbukitan Mekah cahaya memancar, menyebar ke timur, barat, utara dan selatan, sehingga pada akhirnya mencapai ke seluruh dunia. Hanya waktu yang relatif singkat, kurang lebih 23 tahun, jalan yang ditunjukkan oleh cahaya tersebut telah dilalui oleh umat manusia sehingga mereka mencapai kemuliaan sedemikian tingginya, suatu kemuliaan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Cahaya tersebut menerangi umat Islam dan menyadarkan mereka akan pentingnya mengikuti petunjuk kebenaran dan pada akhirnya akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin azzani Allah wa iyyakum. Dengan mengikuti petunjuk kebenaran dari cahaya tersebut, umat Islam memperoleh keberhasilan demi keberhasilan dan mencapai puncak kemuliaan dalam sejarah Islam. Selama berapa abad lamanya umat Islam memimpin dunia dengan penuh keagungan dan kekuatan.
sehingga tidak ada kekuatan di masa itu yang berani menggoyahkan, apalagi menantang umat Islam pada masa itu. Namun sayang seribu sayang, kenyataan ini hanya tinggal cerita yang tidak bermakna. Kejayaan Islam di masa lalu saat ini hanya tinggal kenangan, tinggal dalam buku sejarah yang memenuhi perpustakaan Islam, hanya tinggal bacaan bagi pelajar dan mahasiswa yang dijadikan referensi untuk menyelesaikan ujian kelulusannya. Umat Islam kini telah terpuruk ketinggalan yang paling parah. Walaupun jumlah secara hitungan lebih besar dibandingkan masa lampau, dapat dikatakan lebih buruk daripada masa jahiliyah dahulu. Betapa tidak, kalau masa jahiliyah orang-orang kafir menginjak-injak kebenaran yang dibawa oleh umat Islam, itu hal yang wajar karena mereka belum mengetahui Islam yang sebenarnya. Namun kini sebagian besar umat Islam sendirilah yang telah menghina kebenaran itu. Kini umat Islam sangat memilukan. Islam bukan saja dihancurkan oleh kaum kufar, tetapi juga sedang dihancurkan oleh umat Islam itu sendiri. Di mana-mana hal keji, kefasikan, kejahatan kini melanda hampir ke bumi Nusantara ini, bahkan dunia. Telah meningkat begitu cepat, tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan kita. Sikap acuh tak acuh terhadap agama, menghina dan meremehkan sudah menjadi kebiasaan umat pada zaman ini. Sungguh zaman semakin menunjukkan tanda-tanda yang memprihatinkan. Umat manusia sudah berada di puncak kerusakan moral yang semakin parah. Umat Islam di akhir zaman yang semestinya memberikan contoh kepada umat-umat lainnya, justru telah melakukan pelanggaran melampaui ambang batas. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Tanda-tanda akhir zaman semakin nampak. Kriminal semakin meluas, penyalahgunaan narkoba semakin mewabah, konflik antar etnis semakin melebar, pembunuhan semakin sadis, zina semakin terang-terangan, sementara upaya penanggulan hampir tidak lagi manjur. Ibarat pengobatan, bukannya sembuh melainkan bertambah sakit. 72 kejadian di akhir zaman yang disebut oleh para ulama sebagian sudah terjadi. Itu berarti kita tinggal menunggu malapetaka yang lebih besar yang akan datang menerjang semua orang. Kalau para pemimpin dan ulama tidak segera menyatukan langkah antisipasi, tidak mau bekerja untuk mengatasi semua ini, maka umat ini akan semakin jauh dan akan ramailah bumi ini dengan pelanggaran hukum, bahkan jauh dari syariat-syariat Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menyatakan bahwa bencana itu hanya tinggal menunggu waktu. Apabila manusia makin tidak peduli, maka akan datang bencana yang sangat mengerikan, bencana yang tidak seorang pun akan mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup, yang mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka melakukan kefasikan di dalamnya, maka sudah sepantasnya berlaku kepadanya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumal qiyamah aw mu'azzibuha 'azaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya
melainkan kami membinasakannya sebelum datangnya hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang keras. Yang demikian itu tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka solusinya, hentikan kemungkaran, hentikan minuman khamar, hentikan perjudian, hentikan perzinahan, hentikan wanita setengah telanjang, hentikan hujat menghujat, hentikan mengkafir-kafirkan sesama manusia, hentikan demonstrasi anarkis, hentikan membunuh dengan tangannya. Semua ancaman di atas telah disebut sejak kurang lebih 1400 tahun yang silam oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termaktub di dalam Al-Qur'an. Ancaman besar yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerjang orang-orang yang tidak peduli lagi dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa terjadi dan melanda umat di akhir zaman ini. Mari segera kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan agama dengan benar dan penuh keikhlasan. Mari segera kita dakwahkan pentingnya iman dan amal soleh. Mari kita ajak semua orang untuk menjadikan diri kita semua terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapatkan predikat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah tiada lain, tiada bukan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita amalkan ajaran agama ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.